ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel kesayangan kita, channel The Investor. Di video kali ini kita akan mereview pergerakan market dalam 1 minggu terakhir kemarin dan saham apa yang mempengaruhinya. Cuma sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini dan silahkan teman-teman download ebook kami karena kami sudah menulis ebook yang berisi mengenai analisa saham. Ada 5 saham yang sudah kami analisa dan menurut analisa kami saham tersebut masih kategori undervalue. Nah, untuk mendapatkan ebook ini teman-teman tinggal download melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Cuman sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa ebook tersebut hanya sebatas tambahan referensi saja. Oke, selamat mendownload ebooknya dan selamat menonton. Oke, ini adalah market update tanggal 12 sampai tanggal 16 Desember tahun 2022. Nah, sekarang kita lihat pergerakan IHSG dalam 1 minggu terakhir ini. Dimana kalau kita melihat IHSG 1 minggu terakhir ini naik 1,45% ya. Memang kelihatannya naik 1,45%, tapi sebenarnya levelnya masih di bawah karena IHSG sendiri sampai hari Jumat kemarin tanggal 16 Desember masih ditutup di level 6.800-an ya, masih di bawah level 7.000-nya. Sekarang kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 ini IHSG secara year to date itu masih naik sekitar 3,51% ya. Alias sebenarnya turun dibandingkan bulan November kemarin, dimana kalau kita melihat posisi November tahun 2022 IHSG positif 7%. Cuman sampai hari ini ya, sampai tanggal 16 Desember IHSG turun ya, dan membuat secara kinerja di sisi dihitung secara year to date itu baru naik 3,51%. Nah, sekarang kita lihat nih news atau sentimen yang terjadi di bursa dalam 1 minggu terakhir, di mana sebenarnya kalau kita fokuskan ke berita ekonomi mengenai pergerakan market dalam 1 minggu terakhir, investor masih tertuju ke kenaikan Fed rate ya, kenaikan suku bunga Fed rate, di mana ini masih ditunggu para investor ya. Bahkan beritanya pun juga munculnya adalah para investor menanti arah kebijakan suku bunga Fed rate ya. Nah, dan akhirnya ya, akhirnya di hari Kamis kemarin ya, hari Kamis akhirnya The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunganya 50 basis point ya, naik sekitar 50 basis point atau 0,5% menjadi 4,5%. Nah, apa faktornya? Salah satunya adalah tingkat inflasi Amerika, yang dimana di Amerika sendiri sudah diumumkan tingkat inflasi posisi November tahun 2022 itu berada di level 7,1%. Sebenarnya kenaikan Fed rate ini lebih tidak seagresif dulunya ya. Kalau misalkan kita mengikuti kenaikan Fed rate di bulan-bulan sebelum Desember, itu rata-rata naiknya sekitar 75 basis point ya, atau 0,75%. Cuman di bulan Desember ini sedikit mereda, walaupun sudah naik tapi sedikit mereda, alias hanya naik 0,5%. Ya, walaupun sebenarnya itu tetap tinggi juga ya, tetap naik, tetap tinggi, tapi secara agresivitasnya itu sudah menurun. Nah, yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian ya, di sini mengenai suku bunga dan juga inflasi Amerika ini belum terjadi pertemuan ya. Jadi masih ada gap di mana suku bunganya masih sekitar 4,5%, sedangkan inflasinya masih di level 7%. Artinya apa? Artinya kemungkinan di tahun depan The Fed masih akan menaikkan suku bunganya lagi. Cuman tidak seagresif tahun ini, alias lebih lunak kira-kira seperti itu. Dan tentunya ini menjadi kabar bagus karena yang namanya market biasanya market ini mencari kepastian. Jadi kalau The Fed sudah tidak agresif lagi, dalam artian lebih stabil lagi dalam memutuskan untuk menaikkan suku bunga, ini bisa menjadi merespon positif seperti itu ya. Kita sekarang masuk ke indeks sektoralnya ya. Jadi IHSG 1 minggu terakhir kemarin naik 1,45%, ternyata indeks yang lainnya pun juga mengikuti. Ya, indeks LQ45 naik 1,95%. Kemudian indeks syariahnya ya, atau ISI itu juga naik 1,53%, dan JII atau Jakarta Islamic Index itu naik 2,38% ya. Jadi semuanya naik ya.
Kemudian untuk indeks sektoralnya, ada 11 sektor yang ada di bursa. Ini rata-rata juga naik. Yang merah adalah indeks cyclical turun 1,35%, indeks properti turun 1%, dan indeks infrastruktur turun 1,12%. Nah, yang menopang kenaikan IHSG dalam 1 minggu terakhir adalah indeks energi ya, atau IDX energi, yang dimana IDX energi ini naik 2,14% ya. Terutama ini terjadi di hari Jumat kemarin tanggal 16 Desember, dimana kita melihat harga-harga saham energi itu pada naik semua. Lalu sahamnya apa nih? Nah, ini kan yang menjadi menarik, saham yang menjadi perhatian investor dalam 1 minggu terakhir. Nah, kita lihat nih, ternyata yang menjadi perhatian investor dalam 1 minggu terakhir adalah saham Bayan Resources ya, atau saham dengan kode emiten BYAN ya, atau BIAN ya. Ternyata saham Bayan Resources ini menjadi mover IHSG yang mendorong IHSG naik. Baik secara harian ya, dimana di hari Jumat kemarin tanggal 16 Desember ini naik 5,9% ya, menyumbang sekitar 14 poin untuk level IHSG. Market cap-nya menyentuh level 465 triliun ya. Hariannya adalah saham Bayan Resources. Kemudian di bulan Desembernya ya, untuk sepanjang bulan Desember ini ternyata juga Bayan Resources ini yang menjadi mover IHSG. Bahkan untuk tahun 2022-nya ya, secara year to date-nya ini ternyata Bayan Resources yang juga menjadi mover dari IHSG sendiri ya, alias bagi teman-teman yang sudah menghold saham Bayan Resources ini sejak awal tahun kemarin pasti mendapatkan cuan yang besar ya. Nah, kita lihat pergerakan harga saham Bayan Resources terutama di 2 bulan terakhir ya. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang melihat sampai awal tahun ini, tapi cukup 2 bulan terakhir saja, dimana saham Bayan Resources di bulan Desember masih di perdagangan di level sekitar 7 ribuan ya, sekitar 7 ribuan, antara 7.000 sampai 7.500. Kemudian di akhir bulan Novembernya ini naik cukup signifikan ya, menuju ke level 9.500, dan masuk bulan Desembernya ternyata kenaikannya sudah tidak terbendung lagi, alias naik sangat signifikan sampai menembus level di level harga Rp16.000 per sahamnya ya. Jadi bayangkan ya, dalam waktu 2 bulan saja saham Bayan Resources ini naik sekitar 100%. Jadi kenaikannya sangat signifikan sekali ya, menjadi saham multi bagger untuk saham Bayan Resources ini di tahun 2022 ini. Pertengahan Desember mulai turun, ada koreksi sedikit, kemudian di hari Jumat kemarin tanggal 16 Desember ternyata Bayan Resources mampu rebound ya, naik sekitar 5,8% di hari terakhir kemarin tanggal 16 Desember ya. Bahkan pemiliknya yaitu Bapak Lo Tak Kwong, gara-gara harga sahamnya naik, kenaikan hartanya itu naik 4 kali lipat, naik 187 triliun, dan di bulan Desember ini beliau dinobatkan sebagai orang terkaya kedua di Indonesia ya, dengan harta yang naik 4 kali lipat sepanjang tahun 2022 ini. Oke, dari pemaparan tadi sudah kita simpulkan ya, bahwa saham Bayan Resources ini yang menjadi pusat perhatian investor dalam 1 minggu terakhir. Cuman biasanya nih muncul pertanyaan seperti ini, Mas Eros masih bisa masuk nggak sih di saham Bayan Resources ini? Walaupun ya, kalau menurut saya, walaupun terjadi koreksi, sempat terjadi koreksi kemudian rebound ya di hari Jumat kemarin, ada beberapa hal yang menurut saya ya sudah terlambat kalau kita masuk saham Bayan Resources sekarang ya. Yang pertama, harga sahamnya sudah naik signifikan, sudah menjadi multi bagger. Apakah kita mau beli saham di pucuk kan gitu pertanyaannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berita mengenai pemilik Bayan Resources ini yang menjadi orang terkaya kedua di Indonesia ini juga sudah tersebar kemana-mana ya. Media-media mainstream, terutama media yang fokus di bidang ekonomi, sudah memberitakan berita ini secara luas, secara masif. Nah, sekarang biasanya ketika sudah berita positif ini sudah mulai masuk, sudah mulai ramai, ya sebenarnya ini sudah berada di puncak-puncaknya. Nah, oke, itu tadi sekilas market update di 1 minggu terakhir kemarin ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.